Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abian Paki, NIM 200222213. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan inayahnya pula lah kita dapat diberikan kesehatan, kita dapat diberikan waktu dalam mengerjakan tugas dan mengikuti mata kuliah. Dan tak lupa pula marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggulung tikar-tikar keburukan dan membentangkan tikar-tikar kebaikan. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan PPT saya, yaitu pengawasan pembangunan daerah. Pertama yaitu Jamaluddin Tanjung dan Supratman mengumpulkan pengertian pengawasan, yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain. Kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan pembandingan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karena itu perlu kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang dicapai. Selanjutnya itu pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga ada yang telah direncanakan dapat dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan yang sama mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencananya itu sendiri. Selanjutnya itu mengingat kemungkinan kekeliruan dan dalam keseluruhan proses pembangunan itu, maka dilakukan pengawasan pembangunan. Pengawasan dalam pembangunan sangat penting, karena bila tidak maka tidak mungkin dilakukan koreksi ataupun perbaikan dalam suatu manajemen itu sendiri. Selanjutnya itu pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapat tentang fungsi manajemen selalu menukar unsur pengawasan. Fungsi yang penting kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikan satu pengawasan, tidak ditetapkan waktu dalam menyelesaikan suatu anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan yang menyimpan dari rencananya. Selanjutnya itu tujuan dari pengawasan pembangunan: menjamin ketepatan pelaksanaan tugas dengan rencana tersebut bijaksana dan perintah, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas pengawasan tersebut, membina kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dalam organisasi pemerintahan. Jenis-jenis pengawasan: pengawas internal dan eksternal. Selanjutnya itu pengawas prevent dan represif. Selanjutnya itu pengawas aktif dan pasif. Prinsip-prinsip pengawas.
kewenangan untuk mengatur hak atas seseorang, hubungan hukum antara organisasi berdasarkan pengawasan, pembuatan hukum mengenai pengawasan itu sendiri. Selanjutnya yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok itu dalam suatu prinsip-prinsip pengawasan. Jadi kita beralih ke hambatan dalam pengawasan. Yang pertama yaitu kurang informasi, yang kedua yaitu tanggung jawab yang tidak cukup. Selanjutnya itu meningkatkan lingkungan dan kegiatan usaha masing-masing. Selanjutnya yaitu jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan suatu koordinasi yang jelas dalam pengawasan tersebut, yaitu berkembangnya manajemen dan partisipasi sehingga perlunya pemimpin dan unsur-unsur manajemen yang jelas. Selanjutnya itu pertumbuhan komunikasi itu makin pesat sehingga dalam pengawasan tentunya harus memerlukan ataupun melihat dari suatu fakta-fakta ataupun kejadian-kejadian yang jelas. Selanjutnya itu cepatnya terjadi perubahan sehingga dalam pengawasan harus memiliki harus dilakukan secara tepat dan cepat. Pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan fisik. Menentukan standar dan menetapkan standar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan melakukan tindakan penelitian yang mengevaluasi, melakukan penilaian. Di sini dimaksud mengandung arti tindakan penilaian yang mengukur apa yang sedang dilaksanakan dan apa yang telah sesuai dengan standar ukur dan petunjuk arahan. Selanjutnya itu melakukan tindakan perbaikan, yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan pekerjaan dan apabila terjadi penyimpanan agar sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor-faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan fisik, yaitu pertama itu sumber daya manusia, yang kedua yaitu biaya, faktor dana, dan dalam melaksanakan pengawasan sangat berpengaruh dalam kelancaran proses pengawasan itu sendiri. Ya, jadi itulah penjelasan dari PPT saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.